Yaumal qiyamah. Siapa orang yang pakai pakaian niku sing gak umum, artinya yang membuat wah gak anok lah ngene siji dhewe niku di lingkungan niku siji dhewe ana sing duwe. Nah, niku besok akan dipakai oleh Allah di hari kiamat pakaian sing mudillah, menghina. Terus wa taharatun najisi, suci dari najis. Itu syarat sahnya sholat yang pertama. Dan kita akan membahas syarat sahnya sholat yang kedua adalah wasani satru launil aurati indal qudrati. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrari fid dharaini amin ya rabbal alamin ya mujibas sailin. Wasani utawi kang kaping pindho ai min sihhati syarti shalah, ai min syarti sihhati shalah iku satru launil aurati, nutupi wernane aurat, indal kudrati ing dalem nalikane kuwasa, indal kudrati ing dalem nalikane kuwasa. Walau kana senajan ana apa asahsu awa-awaan wong sing salat iku kholian wong kang nyepi fi dulmatin ing dalem petengan. Fi dulmatin ing dalem petengan. Jadi yang kedua syarat sahnya sholat yang harus ada ketika sebelum kita sholat maupun sampai selesainya sholat itu adalah menutupi warnanya aurat. Maksudnya menutupi warnanya kulit aurat. Tapi sebelum kita membahas tentang aurat niki, perlu kita tahu apa definisi aurat itu, supaya kita paham dan tidak salah di dalam memahami apa yang kita bahas sekarang ini. Aurat niku kalau dalam segi bahasa memang ada pengertian dalam segi bahasa maupun dalam segi syariat. Aurat dalam segi bahasa itu maknanya adalah an-naqsu. Ada yang mengatakan al-aibu wasyai'ul mustaqbahs. Maknanya adalah kekurangan, an-naqsu, kekurangan, wal aibu, dan juga cacat, kejelekan, wasyai'ul mustaqbahs, sesuatu yang dianggap buruk. Niku definisi aurat secara bahasa. Ini kurang mana nih, atau sesuatu yang jelek, dianggap buruk atau aib. Ini sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man satara aurata akhi fid dunya satarallahu yaumal qiyamah. Siapa orang yang menutupi aib saudaranya, kekurangan saudaranya di dunia, maka Allah akan menutupi kekurangannya besok di hari kiamat. Nah, di situ Nabi kita mengatakan man satara auratahu. Nah, auratahu ini dimaknai adalah kekurangan atau kejelekan, aib orang lain. Allah akan menutupinya besok di hari kiamat. Tapi lek diumbar kejelekannya itu diumbar, ya Allah akan membuka aibnya besok di hari kiamat, dibuka lebar-lebar oleh Allah, bahkan bisa menghalangi ia masuk surganya Allah Subhanahu
wa taala. Gara-gara ngoten. Tapi kalau orang yang bisa menjaga aib orang lain, tidak disebarkan kejelekannya, itu pahalanya sangat luar biasa. Makanya mudin itu ya sing ngadusi mayit itu ya palai gede niku. Nggih. Memang saged joko aib orang lain, tidak dibuka. Makanya mudin itu ya gak oleh cangkeme lemes. Nggih, gak oleh dicerita-ceritakno. Nah, diceritakno niku wau. Konsekuensinya juga besar. Itu definisi aurat secara secara bahasa. Kalau di dalam syariat, aurat itu juga dimaknai adalah kullu syai'in yajibu satruha. Kullu syai'in yajibu satruhu wa yahrumu nadharuhu. Niku definisi. Setiap perkara yang wajib ditutupi. Setiap perkara yang wajib ditutupi dan haram untuk dilihat. Itu adalah definisi secara umum. Baik wajib ditutupinya itu di luar sholat maupun di dalam sholat. Tapi kalau pembahasan kita itu bahasan sholat, ya otomatis definisinya itu ya tambah mengecil, tambah mengusus. Ya, ma yasturu ma yajibu satruhu fis sholat. Suatu yang wajib ditutupi ketika sholat. Jadi ngoten. Kewajiban menutup aurat niki memang tidak hanya di dalam sholat, tapi juga di luar sholat. Kewajiban di dalam sholat sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai anak Adam, kula kari panjenengan niki kan anak Adam. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ambillah perhiasan kalian ketika sholat inda kulli masjidin. Masjidin itu dimaknai sholat. Ambillah perhiasan kalian. Loh, ini perhiasan. Secara dohir maknanya memang perhiasan. Tapi di dalam kitab tafsir, dan ini tafsir Munir karangane Syekh Imam Nawawi Banten, ulama lokal, cili-cilian mawon, itu diterangkan bahwasannya makna dari zinatakum, perhiasan itu, menurut Imam sahabat Abdullah bin Ibnu Abbas. Menurut Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, seorang sahabat yang mendapatkan doa dari Rasulullah, termasuk juga ahli tafsir terkenal ya, imam ahli tafsir, karena memang mendapatkan doa dari Rasulullah ketika kecil, ditahnik mulutnya niku, terus didoakan kali Rasulullah, Allahumma faqihum fiddin wa 'allimhum ta'wil. Niku doae. Makanya ahli fikih juga ahli tafsir. Ketika sahabat Ibnu Abbas ditanya oleh muridnya niku, wahai Ibnu Abbas, apa makna yang terkandung maksudnya dari khudhu zinatakum, ambillah perhiasan? Dijawab oleh Abdullah bin Abbas niku adalah siapakum, maksudnya adalah pakaian kalian. Jadi ketika kita itu sholat, maka kita harus menutupi aurat kita. Jadi diambil pakaian kita. Memang sadurunge napa namine wong Arab niki sedurunge kedatangan Rasulullah niku, orang Arab itu jahiliyah, zaman jahiliyah niku
tawaf niku muda. Zaman-zaman biyen muda. Mboten nate kelambenan muda. Mangane ten Al-Qur'an niku nggih diceritakaken kali Allah Subhanahu wa taala. Wa idza fa'alu fahisyatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana. Ketika ditegur oleh Rasulullah, penduduk Mekah itu disuruh nutup aurat ketika muter Ka'bah itu. Nyembah berhala di situ, muter-muter. Ditegur nggak pakai pakaian. Tapi mereka alasannya wa idza fa'alu fahisyatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana. Ketika mereka melakukan sesuatu yang salah menurut syariat Rasulullah, mereka mengatakan wajadna 'alaiha aba'ana. Ket bapak-bapakku, ket nenek moyangku yo ngene iki. Jawabane ngoten. Kul wis tenggene tafsir niku tulisane innallaha ya'murukum napa tulisane niku. Fa'alu fahisyatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarona. Ya, Allah memerintahkan pada aku. Sing ngomong iki pangeran dudu aku. Ngoten terus Kanjeng Nabi. Memang kejadian itu diceritakan juga sama sahabat Abdullah bin Abbas ketika sebelum Rasulullah berada di tengah-tengah kita, memang keadaan Mekah itu seperti itu. Betul. Bahkan di zaman Nabi diterangkan itu, di zaman Nabi Musa itu juga gitu, bebas, nggak pakaian, bebas antara laki-laki dan perempuan itu ya nggak pakaian. Wajib menutup aurat itu ketika kita sholat, artinya sebelum kita melaksanakan sholat sampai selesai sholat itu harus tertutup aurat kita. Jadi mulai sebelum sholat, namanya syarat niku kan harus berada di sebelum sholat sampai selesai niku namanya syarat. Tapi bukan bagian dari sholat itu. Nggih niku syarat harus ada. Ini terbuka ketika sholat, ketika awal kita sholat terbuka aurat kita yang nggak sah. Nggih, ketika takbir terbuka, ketika takbir terbuka ya nggak sah sholat kita. Makanya wonten napa namine meme niku. Ada orang mengatakan sholat sarungan itu nggak sah. Nggih. Ana meneh sholat celana niku nggak sah. Nah, ya nggak sah masa sholat sarungan sampean. Ya nggak sah. Masa sholat celonoan. Nah, pas sholat celonoan, pas sholat sarungan. Ya sarungane ya sadurunge sholat. Makanya tidak dinamakan syarat. Ono wong pinter, bacaane enak, hafal Quran, gak sang imami, lek sik rokokan. Lek sik rokokan gak sang imami. Ya lho kok. Lagi sampai kok bingung. Nggih. Makane mboten sah. Ya kudu dipateni sih lah harus sholat. Makanya niku namanya syarat niku ada sebelum sholat sampai selesai. Niku namanya syarat. Jadi yang ditutupi ini adalah launul aurat, warna dari aurat itu, dari kulit itu. Jadi nggak boleh kita pakai penutup yang transparan, kelihatan warna kulit, nggak boleh. Itu bukan namanya menutup aurat. Harus tidak kelihatan warna
warna kulitnya. Kalau kelihatan enggak sah. Ndamele napa? Nggih ndamel napa mawon. Saonoe. Sing penting enggak ketok aurate niku wae. Gak warna aurate. Meskipun pakaiane niku napa nggih? Cekak nggih. Napa niku press body ngoten niku. Meskipun pakaiane press body. Pokoknya gak ketok warna kulite. Mboten napa. Cuman khilaful aula. Kurang apik. Nah, meskipun ketok lekuk-lekukan tubuhnya niku ketok. Lek press body kan ketinggalan. Nggih. Nah, niku mboten apa sah salatnya kalau memang enggak terbuka auratnya. Ngepres. Yang penting warna kulitnya itu kelihatan, baik dia pakai baju warnanya nopo mawon. Dan ini kan macam-macam mah. Yang nopo meneh tiang wedok pakai rukun niku. Kalau delok ibu rukune warna-warni ya ini. Macam-macam. Nggih mboten napa. Pokoke sing umum mawon. Nggih kelambi niku sing umum mawon. Kelambi sing umum dipakai wong niku. Lek gak umum niku kena sabdone Kanjeng Nabi. Wonten hadise Kanjeng Nabi niku ngeten. Saubus syuhrati. Man labisa saubus syuhra. Labisallahu mudillatan sauba mudillatin yaumal qiyamah. Siapa orang yang pakai pakaian niku sing gak umum. Artinya yang membuat wah gak anok lah ngene. Wis siji dhewe istilah niku. Di lingkungan itu siji dhewe kan sing duwe. Nah, niku besok akan dipakai oleh Allah di hari kiamat pakaian sing mudillah, menghina. Nah, terus gimana kalau hukumnya? Apa makruh, apa haram? Cuman makruh hukumnya. Pakai pakaian saubus syuhra yang enggak umum. Terus indal kudrati ing dalem mungguwe kuwasa. Ing dalem nalikane kuwasa lek